Halo, hari ini gue akan menceritakan jalan cerita Steven Universe dari The Movie sampai Steven Universe Future. Sebelumnya gue merekomendasikan kalian untuk menonton part pertama terlebih dahulu. Soalnya di part pertama gue sudah membahas awal cerita Steven Universe sampai season 5. Untuk menontonnya kalian bisa langsung mengklik di sini atau mengklik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita mulai. Steven Universe The Movie. Waktunya 16 SSL atau tahun 2016. Setelah 2 tahun, dari season 5, Steven menjadi lebih besar dan Steven membangun kedamaian di alam semesta. Steven mengumumkan ke semua permata bahwa sudah tidak ada lagi pemerintahan yang dulu dan pemerintahan sekarang diganti dengan demokrasi. Dan dia memutuskan untuk tinggal di bumi bersama teman-temannya. Singkat cerita, setelah kembali ke bumi, Steven akhirnya berkencan dengan Connie. Dan di saat itu, Connie mencium pipinya Steven sebelum Connie pergi ke space camp atau camping di luar angkasa selama liburan musim panas. Oleh karena itu, Steven sangat bahagia. Dia bahkan sampai bernyanyi tentang betapa luar biasanya hidup. Setelah nyanyian Steven berakhir, tiba-tiba sebuah bor raksasa mendarat di Beach City dan The Crystal Gems disambut oleh Spinel yang terlihat sangat marah. Singkat cerita, Spinel menceritakan rencananya untuk membunuh Steven dan semua kehidupan di bumi. Singkat cerita, bor raksasa itu mulai menyuntikkan sebuah cairan ke tanah Beach City. Dan kemudian terjadilah perang antara Spinel dan The Crystal Gems. Di pertengahan perang, Spinel berhasil ngepuff Garnet, Pearl, dan Amethyst dengan satu sambaran atau satu serangan dengan menggunakan sabit yang besar. Bahkan, Spinel berhasil memotong Steven dengan menggunakan sabit besar itu, tapi kelihatannya Steven tidak kenapa-napa. Singkat cerita, Steven berhasil mengambil sabit besar itu dan menggunakannya ke Spinel. Singkat cerita, Spinel kepuff, lalu Steven membawa batu permata yang kepuff ke rumah pantai. Lalu Steven dan Greg menunggu agar semua batu permata itu meregenerasi ke bentuk semula. Setelah beberapa lama, semua batu permata itu meregenerasi, tapi sayangnya mereka semua kembali ke bentuk asalnya atau asal semulanya dan kehilangan ingatan. Setelah Spinel meregenerasi kembali, dia mengalami hal yang sama, tapi bedanya Spinel ingin mengikuti Steven dan menghiburnya selama di perjalanan untuk membuat para permata kembali menjadi normal. Singkat cerita, Steven menemui Bismuth untuk menanyakan sabit besar itu. Kemudian Bismuth menjelaskan bahwa sabit besar yang Spinel pakai merupakan Rejuvenator. Rejuvenator merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan sebuah permata di tempat mereka berada dengan cara meresetnya atau membuat permata itu kembali jadi semula. Bahasa gampangnya itu reset kesetelan pabrik. Kemudian Steven menyadari bahwa dia tidak kehilangan ingatan, melainkan dia kehilangan semua powernya atau kekuatan permatanya. Singkat cerita, Spinel menyarankan cara untuk mengembalikan para permata kembali normal, yaitu dengan mengingatkan sebuah memori dari masing-masing permata. Oleh karena itu, Steven langsung bergegas untuk melakukan itu. Singkat cerita, dia berhasil membuat Ruby dan Sapphire untuk kembali berpadu, tapi sayangnya mereka masih lupa dengan diri mereka sendiri. Kemudian Steven untungnya dapat mengembalikan Amethyst ke normal menggunakan jabat tangan yang lucu yang waktu itu Steven sempat buat bersama Amethyst. Di pertengahan itu, kehidupan alam seperti tanaman dan lain-lain mulai memburuk karena cairan yang disuntikan oleh bor raksasa tersebut. Kemudian Steven, Greg, dan Amethyst membawa Pearl ke konser teman Steven yang bernama Sadie. Di sana Steven berharap untuk mengingatkan rasa pemberontakan yang ada di dalam diri Pearl. Singkat cerita, Steven dan Greg berpadu dan perpaduan itu membuat Stack. Oleh karena itu, akhirnya Pearl mengingat dirinya kembali dan Pearl memberitahu siapa itu Spinel yang sebenarnya. Di saat itu juga, Spinel mengingat dirinya kembali selama perpaduan Stack atau di saat Spinel melihat Steven menghilang dari hadapannya. Itu membuat Spinel teringat terhadap kepergian Berlian Pink yang meninggalkan Spinel. Singkat cerita, Spinel kabur dari konser itu, lalu Steven mengejar Spinel, lalu Spinel membawa Steven ke Taman Berlian Pink, di mana Spinel dan Berlian Pink dulu sering bermain di sana melalui galaksi warp atau semacam teleporter antar galaksi. Lalu Spinel menceritakan ceritanya kepada Steven. Kalau kalian lupa, waktu itu Berlian Pink menyuruh Spinel untuk bermain sebuah game di mana Spinel harus menunggu dengan tidak bergerak sedikit pun sampai Berlian Pink kembali. Singkat cerita, Spinel sampai menunggu sekitar 6.000 tahun sampai Steven mengumumkan sebuah informasi terhadap kedamaian antara galaksi yang sempat muncul di taman itu. Singkat cerita, Steven menghibur Spinel dan di bumi Spinel setuju untuk mematikan bor raksasa tersebut. Setelah itu Steven memfokuskan perhatiannya ke yang lain dan kemudian Spinel
berasa dia dimanfaatkan oleh Steven karena Spinel merasa setelah dia selesai dia akan dibuang begitu saja. Spinel bahkan menuduh Steven akan menggunakan The Rejuvenator atau sabit raksasa yang tadi Spinel gunakan untuk menghapus memorinya Spinel. Kemudian Spinel menyalakan bor raksasa itu kembali dan menyerang Steven. Selama di pertempurannya, Steven menceritakan frustasinya ke Spinel dan di saat itu Garnet mengingat memorinya kembali. Kemudian Garnet dan The Crystal Gems pergi untuk membantu dan mengevakuasikan warga Beat City ke tempat yang aman. Singkat cerita, di tengah pertempuran Steven dengan Spinel, Steven mendapatkan kembali kekuatannya dan mengalahkan Spinel bersama dengan menghancurkan bor raksasa itu. Kemudian, Spinel sadar bahwa menyakiti Steven tidak akan memperbaiki apapun. Dan kemudian, Spinel dan Steven berhenti bertarung. Lalu tiba-tiba para berlian datang ke bumi untuk memberitahukan bahwa para berlian memutuskan untuk tinggal di bumi bersama Steven. Tapi malah, Steven mengenalkan Spinel ke para berlian. Dan para berlian pun langsung senang melihat Spinel. Karena Spinel merupakan permata yang mengingatkan para berlian terhadap berlian pink dan Steven juga. Oleh karena itu, para berlian tidak jadi tinggal di bumi dan membawa Spinel ke Homeworld. Singkat cerita, teman-teman Steven dan warga Beat City mulai memperbaiki Beat City. Selanjutnya Steven Universe di masa depan atau Steven Universe Future, waktu 16-17 SSL atau tahun 2017. Setelah beberapa bulan penyerangan Spinel yang terjadi di Beat City, kehidupan yang di Beat City menjadi normal kembali. Kemudian teman-teman Steven sudah mulai memiliki kehidupannya masing-masing. Singkat cerita, Steven membuat Little Home School. Little Home School merupakan sekolah bagi para permata untuk mereka mencari kedamaian atau mencari hobi mereka masing-masing. Sayangnya, Jasper tidak suka dengan ide itu dan Jasper memilih untuk tinggal di pinggiran kota. Lebih tepatnya dia tinggal di goa. Kemudian, Steven mengunjungi Jasper dan mengajak Jasper ke Little Home School. Tapi Jasper menolak dan singkat cerita, Steven dan Jasper berargumen dan argumen mereka meledak menjadi pertempuran. Di pertengahan pertempuran, tubuh Steven berubah menjadi warna pink dan kemudian Steven mengeluarkan serangan yang mematikan ke Jasper. Oleh karena itu Jasper pun kagum. Kemudian Steven meminta maaf kepada Jasper dan meminta tolong Jasper untuk melatihnya dalam mengontrol kekuatannya Steven. Tapi sayangnya Jasper menolak, kemudian Steven langsung melanjutkan kehidupannya. Dia mencoba untuk membantu para permata untuk mendapatkan pekerjaan. Singkat cerita rencana itu gagal, oleh karena itu Steven menjadi sedikit stres dan dia malah makin stres karena dia melihat salah satu pasukan Rose Quartz yang baru muncul atau baru terbentuk sangat mirip dengan ibunya. Jadi maksudnya itu, pasukan Rose Quartz yang baru terbentuk ada yang mirip dengan ibunya. Itu membuat Steven makin stres. Kemudian Steven memiliki pemikiran bahwa dia tidak bisa membantu siapapun lagi. Oh iya, kerjaannya Steven itu membantu orang terus. Dia itu aslinya suka membantu orang dalam kesusahan. Oleh karena itu dia mencoba membantu Pink Pearl atau Pearl yang berwarna pink. Steven mempelajari bahwa berlian pink yang memecahkan matanya Pink Pearl. Oleh karena itu Steven menjadi sedikit stres. Tapi akhirnya Steven mengajak Pearl dan Pink Pearl ke The Rift. The Rift itu merupakan tempat di mana Pearl dibuat. Tapi ternyata matanya Pink Pearl tidak bisa diperbaiki. Pink Pearl juga mengatakan saat berlian pink tidak diperbolehkan untuk mempunyai koloninya sendiri, berlian pink melampiaskan kemarahannya kepada Pink Pearl. Pink Pearl dihajar habis-habisan sampai matanya pecah. Tapi Pearl biasa atau Pearl yang ada di The Crystal Gems tidak menerima perkataan Pink Pearl dan mereka berargumen. Dan argumentasi itu membuat Steven marah dan menyebabkan tubuh Steven berubah menjadi warna pink. Sistem otomatis The Rift mendeteksi kemarahan itu dan The Rift memperangkap kedua Pearl itu dan mulai melakukan rejuvenation. Rejuvenation merupakan proses untuk meriset para permata atau membuat permata balik seperti semula. Kemudian dua Pearl yang diperangkap itu berpadu menjadi Mega Pearl atau Pearl raksasa dan menyuruh Steven untuk mematikan sistem otomatis The Rift. Selanjutnya, Steven bertemu dengan perpaduan jahat antara Aquamarine dengan sebuah ruby yang memiliki permata di matanya. Ruby itu bernama Eyeball. Perpaduan Aquamarine dan Eyeball menghasilkan Bluebird Azurite. Nah, singkat cerita, Bluebird Azurite ingin membalaskan dendamnya ke Steven, tapi rencana mereka gagal dan pergi entah kemana. Di suatu hari, Steven dan Lapis Lazuli pergi ke sebuah planet asing untuk menginvestigasi sebuah rumor ada dua pasangan permata yang masih menghancurkan lingkungan planet itu. Ternyata kedua pasangan permata itu merupakan Lapis Lazuli. Singkat cerita,
cerita, Steven dan Lapis Lazuli ingin memperlihatkan keindahan yang ada di planet itu dalam upaya merubah sikap kedua Lapis Lazuli tadi. Tapi sayangnya kedua Lapis Lazuli itu tidak mau berubah. Steven dan Lapis Lazuli berpikir bahwa memaksakan mereka untuk berubah tidak ada gunanya. Jadi Steven dan Lapis Lazuli meninggalkan kedua Lapis Lazuli tadi. Ternyata salah satu Lapis Lazuli tadi mengikuti mereka ke Little Home School. Singkat cerita, graduasi atau kelulusan dari Little Home School sudah mulai dekat. Dan di saat itu Steven mau mengambil sebuah kue di toko roti miliknya Lars. Kebetulan Sadie pergi ke toko rotinya Lars dan bertemu dengan Steven. Di sana Sadie menceritakan pasangan barunya yang sangat romantis yang bernama Shep. Itu membuat Steven kecewa karena Steven mengetahui bahwa dari dulu Lars menyukai Sadie. Kemudian Steven meminta Lars untuk mengejar Sadie lagi. Meskipun Lars sendiri menyatakan bahwa dia baik-baik aja dengan hubungannya Sadie yang baru. Karena setelah The Off-Colored Gems lulus, Lars bersama The Off-Colored Gems ingin pergi ke luar angkasa lagi. Singkat cerita, di malam pesta kelulusan itu, Steven mempelajari bahwa Sadie dengan pasangan barunya sudah putus dan mereka memiliki jalannya masing-masing. Steven menjadi kaget karena menerima informasi itu secara tiba-tiba dan tubuh Steven berubah menjadi pink, tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya yang membuat sebuah pembatas. Pembatas itu mengunci Steven dengan teman-temannya. Kemudian pembatas itu semakin lama semakin kecil, pelan-pelan membuat mereka semua menjadi terdesak. Singkat cerita, Steven tidak bisa menahan amarahnya dan menuduh Lars karena Lars tidak pernah mengungkapkan perasaannya ke Sadie. Tapi ternyata Lars pernah mengungkapkan perasaannya kepada Sadie, tapi mereka merasa tidak cocok dan mereka memutuskan untuk tidak bersama. Dan di saat itu Steven tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi untungnya mantan pasangan Sadie yang bernama Shep membuat Steven menyadari bahwa seiring berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi dan teman-teman Steven terus berjalan kayak move on gitu. Tetapi mereka akan tetap menjadi teman Steven apapun yang terjadi. Kemudian pembatas itu menghilang dan Steven mengucapkan selamat tinggal ke teman-temannya. Dengan banyak dari teman-teman Steven yang pergi, Steven memulai berkebun. Pada saat dia berkebun, dia tidak sengaja membuat kehidupan lagi seperti Watermelon Steven atau Steven versi semangka. Bedanya kehidupan baru ini berbentuk dengan tumbuhan kaktus. Kita sebut aja dengan kaktus Steven atau Steven kaktus. Steven menceritakan keburukannya The Crystal Gems yang membuat Steven kesal belakangan ini ke kaktus Steven. Seiring berjalannya waktu, kaktus Steven bertumbuh menjadi besar, yang akhirnya kaktus Steven tumbuh menjadi monster raksasa. Monster itu mencerminkan perkataan buruknya Steven mengenai The Crystal Gems. Kemudian kaktus Steven menyerang The Crystal Gems, dan singkat cerita, The Crystal Gems menyelesaikan permasalahan kaktus Steven. Tapi dari semua kejadian yang membuat Steven stres dan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bagi Steven selalu dipendam di perasaan Steven. Jadi kayak pengalaman buruk Steven dia pendam terus, dan kemudian itu membuat Steven mengalami mimpi buruk yang entah kenapa mengganggu sinyal TV. Dengan menggunakan fenomena itu, Steven dan Peridot mencoba untuk memperbaiki film favorit mereka dengan cara memimpikan episode baru dan merekamnya. Cukup rumit lah prosesnya, tapi ini memberikan dampak negatif kepada Steven semenjak Steven kewalahan atau kecapean memperbaiki episodenya. Tapi yang sebenarnya Steven inginkan adalah Steven ingin hangout bersama Peridot. Di saat itu Steven juga tidak yakin bagaimana cara hidup tanpa masalah besar yang harus diperbaiki. Tapi Steven sangatlah kecapean. Singkat cerita, Peridot melihat mental breakdown-nya si Steven di mimpinya dan menindaklanjuti keberlanjutan episode dari film favoritnya dengan menikmati kebersamaan mereka. Beberapa hari kemudian, Steven, Bismuth, Pearl, dan Connie pergi ke Starlight Roller Ring. Starlight Roller Ring merupakan semacam tempat indoor atau tempat yang di dalam bangunan untuk bermain sepatu roda. Mereka pergi ke Starlight Roller Ring untuk menikmati malam mereka. Di sana mereka bertemu dengan beberapa teman Connie dari sekolahnya. Oleh karena itu mereka meninggalkan Steven untuk sementara. Itu membuat Steven merasa tertinggal dan membuat Steven seperti melupakan bagaimana cara berbicara dengan manusia. Singkat cerita, Steven dan Bismuth ujung-ujungnya duduk bersampingan, dan di saat itu Steven menceritakan bagaimana dia merasa tidak pada tempatnya. Bismuth pun berempati dan mengungkapkan bahwa Bismuth hanya datang untuk hangout bersama Pearl. Tapi sayangnya, Pearl kelihatannya sudah ada hidup yang baru di luar Little Home School. Singkat cerita, Bismuth meyakinkan Steven untuk bermain sepatu roda dengan Connie. Mereka berdua berpadu menjadi Stephanie dan memenangkan kontes dansa sepatu roda di Roller Rings. Meskipun pengalaman malam tadi sangat keren, entah kenapa
Steven merasa makin menjauh dari Connie karena Connie menceritakan rencananya untuk pergi ke kuliah. Sayangnya tempat kuliah yang Connie inginkan sangatlah jauh dari Beach City. Oleh karena itu, Steven makin khawatir dan tubuhnya berubah menjadi warna pink lagi. Steven meminta saran Garnet dan Garnet menyarankan untuk Steven melamar Connie secepatnya. Singkat cerita, Steven mencoba sarannya Garnet, kemudian Steven membuat rencana untuk membuat kencan romantis di pinggir pantai khusus untuk Steven dengan Connie. Kemudian Steven menyanyikan sebuah lagu yang indah kepada Connie dan rencana Steven pada malam itu berjalan sangat lancar. Dan di saat itu Steven melamar Connie. Di saat itu Connie pun terkaget, tapi Connie menyadari bahwa Steven mengalami stres dan kesedihan belakangan hari ini. Oleh karena itu, Connie menolak lamaran Steven, tapi dengan jawaban tidak sekarang. Kemudian Steven terlihat menangani situasi itu dengan baik. Maksudnya itu kayak nggak baper gitu, biasa aja. Tapi ternyata setelah Connie pergi, perasaan Steven langsung meledak. Oleh karena itu Garrett mencoba untuk menenangkan Steven sebisanya. Setelah beberapa hari kemudian, Steven makin hari makin depresi dan setiap kali ada sesuatu yang berhubungan dengan Connie, Steven menjadi panik dan kepanikan itu membuat salah satu bagian tubuh Steven menjadi besar sementara waktu. Kemudian Connie berinisiatif untuk membawa Steven ke dokter. Lebih tepatnya, Connie membawa ke ibunya. Oh iya, ibunya Connie merupakan seorang dokter, Dokter Maheswaran. Di sana, dokter itu memperlihatkan X-ray-nya Steven dan ternyata banyak sekali patah tulang yang ada di bagian kepalanya. Lebih tepatnya di tengkorak kepalanya. Kekuatan ajaib healing powernya Steven tidak bisa menyembuhkan itu. Dan dokter itu percaya bahwa Steven mengalami emosional trauma karena Steven mengalami banyak hal keburukan di masa mudanya. Dan dokter itu mengatakan bahwa Steven mengalami PTSD. PTSD itu merupakan Post Traumatic Stress Disorder. Bahasa gampangnya itu gangguan mental setelah mengalami trauma. Singkat cerita, stresnya Steven sudah tidak bisa dikendalikan dan setelah Steven mengingat lamaran yang ditolak itu, tubuh Steven berubah menjadi raksasa, merusak ruangan rumah sakit itu. Untungnya Connie menelepon bapaknya Steven, kemudian Greg ingin membantu Steven menghilangkan stresnya. Dia mengajak Steven untuk pergi jalan-jalan, seperti road trip gitu loh. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah bapaknya Steven atau rumah masa kecilnya Greg. Pertama-tama Steven sangat senang ingin mempelajari masa kecilnya Greg. Perasaan senang itu hilang setelah Steven mempelajari bahwa bapaknya menghindari kehidupan normal dan padahal kehidupan normal merupakan keinginan yang sangat Steven inginkan. Steven pun makin kesal setelah dia mempelajari bahwa bapaknya mendapatkan nama universe dari sebuah lagu. Oleh karena itu, tubuh Steven berubah menjadi warna pink lagi dan mengatakan bahwa bapaknya sangatlah buruk seperti berlian pink karena dia mengambil kehidupan normalnya Steven. Dengan kemarahannya, Steven tidak sengaja menghancurkan setir mobil bapaknya dan mobil itu pun hancur. Singkat cerita, Steven kehilangan rasa hormat terhadap bapaknya. Setelah Steven balik ke rumah pantai, The Crystal Gem sangat khawatir terhadap kekuatan Steven dan mereka mencoba untuk mengomeli Steven. Tapi Steven menggunakan kekuatan barunya, yaitu berubah jadi pink dan melambatkan waktu, membuat Steven bisa menjadi lari dengan cepat. Dia pergi menemui Jasper, kemudian Steven berlatih dengan Jasper supaya Steven dapat mengontrol kekuatannya. Semakin hari Steven berlatih, tubuhnya menjadi makin pink dan tubuhnya juga semakin berotot. Singkat cerita, Steven mengajak Jasper untuk bertanding ulang. Di pertengahan pertandingannya, Steven mengeluarkan semua jurusnya dan tidak sengaja nge-shatter Jasper atau memecahkan batu permatanya Jasper. Oleh karena itu, Steven pun panik. Dia langsung pergi ke rumah pantainya dan menaruh sisa-sisa pecahan permatanya Jasper ke bak mandi. Lalu dia menggunakan aura potion berlian untuk memperbaiki batu permatanya Jasper yang pecah. Hingga cerita, Jasper pun hidup kembali dan tunduk kepada Steven dan berkata berlianku. Maksudnya kayak tunduk kepada raja gitu. Itu membuat Steven malah makin panik lagi dan dia langsung pergi ke Homeworld melalui Galaxy Warp. Kalau kalian lupa, Galaxy Warp merupakan semacam teleporter bagi para permata dan berlian. Steven berharap para berlian dapat membantunya. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Spinel. Ya, Spinel menjadi lebih baik dan dia menjadi lebih sehat. Singkat cerita, Spinel mengikuti Steven dalam perjalanannya. Mereka pertama pergi ke berlian kuning, tapi berlian kuning tidak dapat membantunya. Kemudian, mereka pergi ke berlian biru. Singkat cerita, berlian biru membantunya dengan awan-awan yang membuat Steven menjadi nyaman. Tapi Steven menyadari bahwa itu akan menghilangkan stresnya untuk sementara, bukan buat jangka panjang maksudnya gitu. Dan yang terakhir, mereka pergi ke berlian putih untuk mencari bantuan. Singkat cerita, berlian putih membuat kekuatan baru di mana berlian putih dapat melihat pikiran para permata melalui berlian putih. Singkat cerita, Steven mencobanya dan di saat itu dia tidak sengaja teringat dengan masa lalu terhadap berlian putih
yang pernah mencoba mencabut batu permatanya Stephen. Amarahnya Stephen tidak bisa terkendalikan dan dia tidak sengaja menyakiti berlian putih. Oleh karena itu, Stephen panik terhadap apa yang dia lakukan, kemudian dia melarikan dirinya balik ke rumah pantai. Di pertengahan perjalanannya, tubuhnya berubah menjadi pink secara random dan salah satu bagian tubuhnya menjadi besar secara random juga. Singkat cerita, setelah Stephen balik ke rumah pantai, dia memendam perasaannya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Bahasa gampangnya itu kayak pala lu ditonjok, tapi berpura-pura pala lu nggak pernah ketonjok gitu. Teman-teman Stephen sangat cemas dengan keadaan Stephen, tapi Stephen bersikeras mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Sampai teman-teman Stephen menjadi sangat cemas dan ingin membantu Stephen dalam permasalahannya, tapi tubuh Stephen menjadi tak terkendali, tubuhnya berubah menjadi warna pink, bagian tubuhnya menjadi besar, dan di saat itu Stephen mengatakan bahwa dirinya adalah seorang monster. Maksudnya, Stephen melihat dirinya seperti monster gitu. Tak lama kemudian, Stephen berubah menjadi monster raksasa. Di saat itu, Stephen kehilangan kesadarannya dan mulai menyerang Beat City. Bismuth, Lapis Lazuli, dan Peridot berusaha sebaik mungkin untuk menangkis serangannya Stephen. Kemudian Pearl, Garnet, dan Amethyst berpadu menjadi satu, menghasilkan Alexandrite. Lapis Lazuli mencoba menahan Stephen di laut, tapi Lapis Lazuli tidak bisa menahan Stephen dengan lama. Di saat itu, tiba-tiba, para berlian dan Spinel datang ke bumi untuk melihat Stephen. Singkat cerita, para berlian dan lain-lain mempelajari monster pink itu adalah Stephen, dan mereka semua mencoba untuk menahan Stephen. Sampai di Cluster juga mencoba untuk menahan Stephen, tapi semua usaha yang mereka lakukan tidak berhasil. Kemudian, para permata dan berlian menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka lah yang membuat Stephen menjadi seperti itu. Soalnya, mereka lah yang membuat Stephen mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak normal dari masa mudanya, dan itu membuat Connie muncul dan berkata, "Iya, itu memang salah kalian, tapi kesalahan dan menyalahkan diri sendiri tidak akan membantu Stephen. Mereka harus mengangkat perasaan Stephen di atas perasaan mereka sendiri, seperti Stephen mengangkat perasaan orang lain ke semuanya." Oleh karena itu, Garnet membuat sebuah rencana. Rencananya bukan lagi menahan Stephen, tapi semua orang masuk untuk pelukan menahan Stephen. Ia menahan Stephen, tapi juga membuat Stephen nyaman, mengingatkan Stephen terhadap apa yang pernah Stephen lakukan ke mereka semua. Mereka semua memberitahu bagaimana mereka menyayangi Stephen dan peduli sama Stephen dan bagaimana mereka ingin membantu Stephen dalam menyelesaikan masalahnya. Akhirnya Connie memberikan ciumannya ke dahi atau jidatnya Stephen dan kemudian Stephen mulai mengeluarkan air mata dan kembali menjadi bentuk manusianya Stephen. Dikelilingi oleh teman dan keluarganya, Stephen menangis dan akhirnya melepaskan semua perasaan yang terpendam. 3 bulan kemudian, Stephen akhirnya pergi ke terapi. Stephen juga memutuskan untuk meninggalkan Beat City di belakang. Stephen dan Connie berencana untuk membuat jadwal perjalanannya sambil dia mengucapkan selamat tinggal ke semua teman-temannya. Setelah banyak tangisan air mata bersama Bismuth, Lapis Lazuli, dan Peridot karena Stephen mau pamit, Stephen memberikan Greg kamar lamanya Stephen. Bahkan Jasper juga sedih karena Stephen mau pamit. Tapi anehnya, Garnet, Pearl, dan Amethyst tidak terlihat sedih sama sekali saat Stephen mau pamit. Dan anehnya juga, sampai Stephen masuk ke mobilnya dan Stephen siap untuk pergi, Garnet, Pearl, dan Amethyst tidak terlihat sedih sedikit pun. Tapi itu membuat Stephen kepo dan Stephen balik lagi dan ingin mengetahui kenapa Garnet, Pearl, dan Amethyst tidak sedih sama sekali. Tapi ternyata, tentu saja, Garnet, Pearl, dan Amethyst menahan perasaannya dan akhirnya banyak tangisan air mata yang keluar saat mereka saling berpelukan sambil berpamitan. Mereka meyakinkan Stephen bahwa mereka tak peduli apapun yang terjadi terhadap masa depannya Stephen, mereka akan selalu menjadi bagian darinya. Dan kemudian Stephen masuk lagi ke mobilnya dan pergi meninggalkan Beat City di belakang, menuju ke sesuatu yang baru. Stephen sudah puas menemukan sisi permatanya dan sekarang waktunya untuk menjadi sisi manusianya. Oke, terima kasih sudah menonton seluruh jalan cerita Steven Universe. Bila kalian mau tahu apakah ada keberlanjutan dari Steven Universe Future, ya sampai sekarang Rebecca Sugar atau pembuat cerita Steven Universe belum menyetujui secara resmi keberlanjutan setelah Steven Universe Future. Gue sih berharap ada keberlanjutannya di masa yang akan datang. Oke, bila kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan bila kalian menyukai videonya, mohon ditampol tombol like-nya dan ditabok tombol subscribe-nya. Oke, itu aja dari gue. Ketemu kalian di video selanjutnya.